Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadhani dengan NPM 202210235015. Di video ini, saya ingin mempresentasikan hasil jawaban saya dari mata kuliah Analisis Matematika Teknik Kimia. Pada slide pertama, ada satu soal yang akan saya bacakan. Sebuah tangki mula-mula berisi 100 galon larutan garam dengan konsentrasi 1 pound per gal. Larutan garam dengan konsentrasi 2 pound per gal mengalir ke dalam tangki dengan laju alir 5 galon per menit. Dan larutan yang lebih pekat keluar dari tangki dengan laju alir yang sama. Tangki diaduk secara sempurna sehingga larutan garam di dalam tangki bersifat homogen. Tentukan profil konsentrasi garam di dalam tangki terhadap waktu dengan asumsi pengadukan sempurna. Pada slide selanjutnya ada jawaban yang telah saya hitung. Yang pertama saya catat yaitu diketahui pada soal. Yang pertama ada Q1 sebesar 5 galon per menit dengan catatan Q1 sama dengan Q2. Selanjutnya ada C-in sebesar 2 pound per gal, lalu ada C0 sebesar 1 pound per gal, yang terakhir ada volume sebesar 100 galon. Selanjutnya, saya hitung menggunakan persamaan keseimbangan massa dengan rumus dCt per dt sama dengan Q1 dikali Cin minus Q2 Ct per V. Karena angkanya sudah diketahui semua, jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadinya dCt per dt sama dengan 5 dikali 2 minus 5 Ct per 100. Lalu tinggal dihitung perkaliannya menjadi dCt per dt sama dengan 10 minus 5 Ct per 100. Selanjutnya, dCt per dt sama dengan 10 per 100 minus 5 Ct per 100. Lalu sampai sini masing-masing pecahannya saya sederhanakan. 10 per 100 masing-masing dibagi 10 menjadi 1 per 10. Lalu 5 Ct per 100 masing-masing dibagi 5 menjadi 1 Ct per 20. Tapi satunya tidak ditulis. Lalu hasilnya menjadi dCt per 1 per 10 minus Ct per 20 sama dengan dt. Nah, sampai pada persamaan ini saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana caranya sampai mendapatkan 20 dCt per 2 minus Ct sama dengan dt. Seperti yang bisa dilihat pada slide catatan 1, dari persamaan dCt per 1 per 10 minus 1 Ct per 20 sama dengan dt, penyebut dari dua pecahannya disederhanakan menjadi 1 per 10 sama dengan 2 per 20. Jadi 1 per 10 minus 1 Ct per 20 sama dengan 2 per 20 minus 1 Ct per 20, hasilnya adalah 2 minus Ct per 20. Lalu hasil tersebut dimasukkan ke persamaan awal. Jadi dCt per 2 minus Ct per 20 sama dengan dt. Hasil tersebut disederhanakan menggunakan aturan pecahan. Jadi dCt per 2 minus Ct per 20 sama dengan dCt dikali 20 per 2 minus Ct. Sehingga hasilnya adalah 20 dCt per 2 minus Ct sama dengan dt. Seperti yang bisa dilihat pada slide awal, hasilnya adalah 20 dCt per 2 minus Ct sama dengan dt. Slide selanjutnya adalah tahap substitusi. Dari hasil tersebut, kita substitusikan. Misal, U sama dengan 2 minus Ct dan DU sama dengan minus dCt. Jadi, 20 dCt per 2 minus Ct sama dengan dt, 2 minus Ct-nya dirubah menjadi U, menjadi 20 dCt per U sama dengan dt. Lalu saya integralkan kedua sisi menjadi integral 20 dCt per U sama dengan integral dt. Turunannya adalah integral 20 dCt per U sama dengan minus 20 integral du per U. Nah, sampai sini saya ingin menjelaskan bagi kalian yang bingung minus 20 itu dapat dari mana. Bisa dilihat pada slide catatan 2 dari persamaan integral 20 dCt per U sama dengan integral du. Yang pertama harus dilakukan adalah variabel dipisah lalu disubstitusi. Misalnya U sama dengan 2 minus Ct dan du sama dengan minus 2 dCt. Maka dCt sama dengan minus du. Lalu substitusi tersebut menghasilkan integral 20 dCt per U sama dengan integral 20 dalam kurung minus du per U.
Dari hasil tersebut, bisa disederhanakan dengan memisah konstanta. Jadi, integral 20 dct per U sama dengan minus 20 integral du per U. Jadi, itu bagaimana caranya ada di minus 20. Selanjutnya, 20 ln U sama dengan T plus K. Di sini saya juga ingin sedikit menjelaskan bagi teman-teman yang bingung T plus K itu apa dan dapat dari mana. Seperti yang bisa dilihat pada slide catatan 3, dari persamaan integral 20 dct per U sama dengan minus 20 integral du per U diintegrasikan antara sisi kanan dan sisi kiri. Hasil integrasi sisi kiri adalah 20 integral dct per U dan sisi kanan adalah minus 20 integral du per U. Lalu kedua sisi diintegrasikan, sehingga hasilnya adalah 20 ln U sama dengan minus 20 ln U plus C. Konstanta C dikonversi menjadi T plus K, di mana T adalah variabel waktu dan K adalah konstanta baru yang mencakup waktu. Jadi, hasil integrasi T plus K diperoleh dari konstanta integral yang muncul dari integral tertentu. Konstanta T plus K mempresentasikan nilai awal atau kondisi awal dari sistem. Setelah kita mencari tahu T plus K itu dapat dari mana, kita turunkan kembali menjadi 20 ln 2 minus CT sama dengan T plus K. Karena U-nya tadi 2 minus CT, jadi tinggal dimasukkan saja. Selanjutnya yaitu ln 2 minus CT sama dengan minus T plus K per 20. Karena 20-nya pindah ruas, jadi hasilnya minus. Selanjutnya, 2 minus CT sama dengan E pangkat minus T plus K per 20. Karena ln-nya pindah ruas, jadi berubah menjadi epsilon. Selanjutnya yaitu 2 minus CT sama dengan E pangkat minus T per 20, E pangkat minus K per 20. Hasilnya yaitu CT sama dengan 2 minus E pangkat minus T per 20. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil jawaban saya dari soal analisis matematika teknik kimia. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau dari cara saya menyampaikan masih kurang jelas dan kurang mudah dipahami. Have a nice day everyone.